Rizky Amelia. Kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana Daulah Abbasiyah itu bisa berdiri. Jadi Abbasiyah itu berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman dari Nabi Muhammad. Posisi Bani Hashim pada saat itu tersingkir dalam pemerintahan setelah berakhirnya masa pemerintah Khulafaur Rasyidin. Akhirnya pada saat itu pemerintah Islam dikuasai oleh Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, sementara itu pas itu keluarga Bani Hashim berada pada posisi di bawah dan mereka tuh sama sekali nggak dapet kayak peran dalam biar bisa kayak memerintah di Daulah Umayyah. Akhirnya keluarga Bani Hashim itu merasakan keadilan pas Daulah Umayyah itu dikuasai sama si Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu adalah orang yang adil dan dia tuh menghargai hak asasi manusia bagi rakyatnya. Juga pas itu nggak boleh seseorang tuh keluar dari garis undang-undang atau hukum negara. Kebiasaan mencela keluarga Ali itu dilarang. Nah, dari langkah-langkah kebijakan yang diambil sama si Umar bin Abdul Aziz, itu Daulah Abbasiyah mengambil kesempatan untuk menyusun kekuatan dan strategi untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Pada masa pemerintah Bani Umayyah, kelompok yang paling gigih menentang itu dari kaum Khawarij, dari kelompok Syiah, yaitu kelompok yang mendukung keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok Syiah yang bekerja sama dengan keturunan Abbas karena kedua kelompok ini merupakan keturunan dari Bani Hashim. Perubahan sikap politik Bani Abbas itu dimotori oleh Muhammad bin Ali pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 104 Hijriah. Dari Muhammad bin Ali ini, nanti Muhammad bin Ali mempunyai seorang anak yaitu Muhammad bin Abdullah yang kalau kita kenal yaitu Abu Abbas As-Saffah yang akan menjadi khalifah pertama Daulah Bani Abbasiyah. Saya Dinara Safina dari kelas 11 RPL akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani bermula dari suku Kai di Turki Barat setelah Sulaiman Shah meninggal saat melarikan diri dari Mongol. Kepemimpinan diteruskan oleh Ertugrul yang membantu Sultan Alauddin I dari Seljuk melawan Bizantium. Sebagai imbalannya, ia diberi wilayah di Armenia dan Sakarya. Ertugrul wafat pada 1288 dan digantikan oleh putranya, Utsman yang pada 1299 mendirikan kerajaan Utsmani dengan ibu kota di Kuroh Hishar. Kerajaan ini tumbuh menjadi kekuatan Islam besar dan berperan penting dalam penyebaran Islam, termasuk ke Indonesia. Saya Bunga Wali Malika akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Mughal. Daulah Mughal ini berdiri pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Nah, Daulah Mughal ini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur. Babur mewarisi kekuasaan di usia 11 tahun dari ayahnya. Sebelum Daulah Mughal berdiri di India, Babur telah menguasai kota Samarkand dan Delhi. Babur menguasai daerah Punjab terlebih dahulu, kemudian menguasai daerah Delhi. Babur menang saat berperang dengan pemimpin India yaitu Ibrahim Lodi dan dilanjutkan mendirikan Daulah Mughal di India. Babur ini bukanlah penduduk asli di India. Kemudian Daulah Mughal ini kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Fun fact-nya, Babur bukanlah penduduk asli dari India. Kepemimpinan Daulah Mughal di India ada 4. Yang pertama, daulah ini merupakan daulah Islam terbesar di India. Yang kedua, daulah ini berdiri di lingkungan agama Hindu. Yang ketiga, daulah ini memerintah selama 3 abad. Dan yang terakhir, daulah ini dipimpin oleh 19 raja atau sultan. Kita lanjut ke 6 raja yang berpengaruh dalam Daulah Mughal. Yang pertama itu ada Zainuddin Muhammad Babur 1526 sampai 1530 Masehi. Zainuddin Muhammad Babur merupakan anak dari Umar Mirza atau Raja Fergana. Ia juga merupakan cucu dari Timur Leng atau Raja Timuriah. Babur pendiri Daulah Mughal. Dan yang terakhir, Babur berperang dengan orang Hindu karena banyak mendapat ancaman dari kelompok Hindu.
Yang terakhir ada Daulah Syafawi yang merupakan daulah besar di dunia Islam yang berdiri di Persia pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Daulah ini sebelumnya merupakan gerakan religius tarekat Sufi yang dipimpin oleh Syekh Safi al-Din pada 1252 hingga 1334. Tarekat ini juga memiliki banyak pengikut yang berasal dari Persia maupun dari Anatolia. Setelah kematian Syekh Safi al-Din, tarekat ini berkembang menjadi kekuatan militer dan politik yang akhirnya diubah menjadi sistem daulah oleh Syekh Ismail I yang sekaligus menjadi pendiri utama dari Daulah Syafawi.